Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Gob Studio, tentunya masih bersama saya Burhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Revenge tahun 2017. Dan di film ini kita akan diperlihatkan sebuah transformasi dari seorang gadis cantik, lucu, manja menjadi sesosok gadis yang dingin serta mengerikan. Setelah berhasil selamat dari upaya pembunuhan, ia pun kembali bangkit dan memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja golkan ke pembahasannya. Di awal cerita kita langsung diperkenalkan kepada tokoh utama di film ini yang bernama Jennifer atau Jen. Jen merupakan wanita simpanan dari seorang pengusaha kaya raya yang bernama Richard. Mereka baru saja tiba di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah gurun gersang untuk berlibur selama 1 hari ke depan. Sebelum pulang, sang pilot yang bernama Roberto ini terlebih dulu memberikan 1 paket narkoboy kepada Richard yang dipercaya akan membuat liburannya lebih menggairahkan. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun langsung memulai aksi pengenceritannya. Hal tersebut mereka lakukan sepanjang hari. Meskipun Richard sempat menerima telepon dari sang istri, namun tentunya pria seperti Richard ini bisa dengan mudah mencari alibi, di mana Richard mengatakan jika saat ini ia tengah sibuk mengurus pekerjaannya. Keesokan paginya, Jen yang baru saja terbangun dari tidurnya langsung menuju ke ruang tengah guna mengambil air minum. Di sini ia pun tiba-tiba harus dibuat terkejut oleh kemunculan 2 orang pria asing yang sudah berada tepat di halaman rumah sambil membawa senjata. Namun ternyata 2 orang pria ini merupakan sahabat Richard yang bernama Stan dan Dimitri, di mana rencananya mereka bertiga akan melangsungkan hobi berburunya di tempat tersebut. Meskipun Richard sendiri cukup terkejut akan kedatangan 2 sahabatnya ini karena dinilai terlalu cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ditambah kehadiran Jen yang tentu saja mengundang perhatian dari kedua pria ini, terutama Stan yang sedikit pun tak berkedip ketika melihat keindahan tubuh Jennifer. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di sini mereka pun mengadakan sebuah pesta minum sambil menikmati suasana di malam tersebut. Dan tak butuh waktu lama bagi Jen untuk bisa akrab serta berbaur dengan kedua sahabat Richard ini. Namun perhatian Dimitri tertuju kepada sebuah paket narkoboy milik Richard yang ia dapatkan dari si pilot sebelumnya. Richard pun dengan sigap mengamankan barang haramnya ini yang bernama peyote, sambil menjelaskan jika narkoboy tersebut memiliki efek yang sangat kuat, bahkan bisa membuat satu tim sepak bola menjadi gila hanya dengan 1 paket saja. Dan diceritakan juga pernah ada seorang pria yang menggunakannya secara berlebihan, di mana pria tersebut dengan sadar memotong kakinya sendiri tanpa merasakan sakit sedikit pun. Lalu ia pun meminta Jen agar menyimpannya di tempat yang tersembunyi, dan Jen memilih menyembunyikannya di sebuah kalung liontin yang tengah ia gunakan. Pesta pun kembali berlanjut lebih meriah dengan tarian Jennifer seraya menggoda Stan yang tampak begitu menikmatinya. Namun Richard yang sudah mulai bergairah langsung menghentikan aksinya tersebut, lalu membawanya pergi masuk ke dalam kamar untuk melangsungkan pengenceritan. Keesokan paginya, Jen yang baru saja terbangun dari tidurnya hanya melihat Stan serta Dimitri yang masih tepar akibat terlalu banyak minum di pesta semalam. Stan mengatakan jika saat ini Richard tengah pergi ke kota guna mengurus paspor yang sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Kepergian Richard nampaknya langsung dimanfaatkan oleh Stan untuk menggoda Jennifer. Bahkan ia pun sampai berani mengikuti Jennifer masuk ke dalam kamarnya. Dengan apa yang diperlihatkan Jennifer terhadap dirinya di pesta semalam, membuatnya berpikir jika Jennifer juga tertarik kepada Stan. Namun tentunya berbeda dengan Jen yang pastinya ia merasa sangat risih terhadap sikap agresif Stan saat ini. Dengan jujur, Jen mengatakan jika Stan bukanlah tipe pria idamannya, yang justru membuat Stan merasa tertantang dan memaksanya untuk melakukan pengenceritan. Secara bersamaan tiba-tiba Dimitri muncul, tapi sepertinya ia tak begitu peduli dengan apa yang tengah Stan perbuat saat ini. Ia pun memilih segera pergi meninggalkan mereka berdua, seolah membiarkan Stan melakukan aksi bejatnya tersebut. Siang itu Richard yang baru saja datang tampak merasa heran ketika melihat 2 sahabatnya ini hanya berdiam diri. Kemudian Stan pun menghampirinya serta mengatakan jika ada sedikit masalah terhadap Jennifer. Lantas ia pun segera menemui Jennifer yang kala itu tampak sedang murung sambil menangis di atas kasurnya. Jen memintanya agar Richard menghubungi pilot helikopter karena ia ingin pulang dari tempat tersebut saat itu juga. Dan di sini barulah diketahui jika sebenarnya hari ini Jen dijadwalkan akan pergi sebelum Stan dan Dimitri datang ke rumah ini. Jen dijanjikan akan diberikan pekerjaan di kota Los Angeles, walaupun ternyata Richard malah menyiapkan tiketnya ke negara Kanada. Bahkan ia pun sudah mentransfer sejumlah uang untuk Jen gunakan di sana. Namun dengan kedatangan Stan dan Dimitri yang terlalu cepat membuat rencana mereka berdua menjadi berantakan. Selain perselingkuhannya telah terbongkar serta kondisi Jen yang seperti ini, maka Richard pun memutuskan tak akan membiarkannya pergi begitu saja.
Okay, they fucked up big time. Sementara Jennifer yang sudah merasa muak dengan situasinya sekarang mengancam akan membocorkan perselingkuhan dirinya kepada istri Richard, yang justru membuat Richard menjadi emosi dan sontak menampar Jennifer hingga ia pun jatuh tersungkur. Jen yang sudah merasa tak dihargai, ia pun memutuskan untuk segera kabur dari rumah tersebut, disusul oleh Richard dan kedua temannya ini yang juga ikut mengejar Jennifer. Sampai akhirnya mereka semua tiba di sebuah tepi tebing. Richard yang sadar akan kesalahannya, ia pun langsung menghubungi Roberto si pilot helikopter sebagai bentuk permintaan maafnya. Melihat hal tersebut, Jennifer pun tampak mulai kembali tenang, namun tanpa diduga Richard malah mendorongnya secara tiba-tiba hingga membuat Jennifer jatuh ke bawah tepat mendarat dan tertusuk oleh sebuah pohon kering. Stan dan Dimitri pun tentu saja sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Richard. Ia pun mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini bisa mengirim mereka semua masuk ke dalam penjara. Terlebih ia pun takut jika nantinya Jen nekat melaporkan perselingkuhan dirinya kepada sang istri. Untuk menghilangkan jejak, ia pun membakar semua barang-barang milik Jennifer, serta meminta kedua temannya ini agar melupakan seluruh kejadian yang baru saja dilewati dan tetap fokus kembali kepada rencana awal, yaitu berburu. Sementara itu kita pun akan dibuat terkejut karena ternyata Jennifer masih bisa bertahan hidup meskipun dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kala itu Jen yang baru saja tersadar harus menahan rasa sakit yang teramat sangat akibat luka dari tusukan pohon kering yang menembus tubuhnya. Dengan sangat bersusah payah ia pun berusaha menggapai sebuah korek api lalu kemudian membakar pangkal dari pohon kering tersebut hingga akhirnya ia pun bisa melepaskan diri dari penderitaannya. Namun selang beberapa lama ia mendengar suara iring-iringan kendaraan yang tengah menuju ke atas tebing yang ternyata itu adalah Richard dan kedua sahabatnya. Dengan tenaga yang tersisa ia pun berusaha menjauh dari lokasinya tersebut dan beruntung ia terlebih dulu berhasil bersembunyi saat ketiga pria itu berada tepat di atasnya. Putain, on est mort, quelqu'un a dû passer, il a embarqué. Berbeda dengan dua temannya yang tentu saja merasa panik ketika mendapatkan Jen sudah menghilang dari sana, Richard malah begitu bersemangat untuk mencari serta memastikan kematiannya. Singkat cerita mereka pun sudah tiba di bawah tepat di mana lokasi Jennifer terjatuh. Di sini mereka hanya melihat sebuah jejak darah yang berakhir di sebuah sungai. Setibanya di sungai, Richard dan Dimitri pun langsung berpencar tapi tidak dengan Stan yang lebih memilih menunggu mereka di dalam mobil. Dan kala itu Dimitri yang tengah melakukan pencarian terlebih dulu menepi untuk buang air kecil tanpa menyadari sudah ada Jennifer yang sedang memantaunya dari arah belakang. Merasa ada kesempatan, Jennifer pun memberanikan diri untuk mengambil senjata milik Dimitri lalu mengancamnya dengan penuh amarah. Namun sialnya senjata tersebut ternyata masih dalam keadaan kosong sehingga ia pun bisa dengan mudah diserang balik. Dimitri pun langsung mengabarkan kedua orang temannya jika saat ini ia telah berhasil menangkap Jennifer dalam keadaan hidup-hidup. Namun sebelum membawanya ke hadapan Richard dan Stan, ia pun terlebih dulu menyiksa Jennifer dengan cara menenggelamkannya secara berulang-ulang. Beruntung Jen saat itu sempat meraih pisau milik Dimitri yang terselip di bagian punggungnya, lalu kemudian menghujamkannya hingga tak lama kemudian membuat pria gendut ini pun tewas saat itu juga. Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan ATV sekaligus membawa semua barang milik Dimitri. Tapi sialnya ia pun harus tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena telah kehabisan bahan bakarnya. Beruntung tak jauh dari sana ada sebuah gua yang tentu saja langsung ia pergunakan untuk beristirahat di malam tersebut. Dan di sini ia pun tak kuasa menahan rasa sakit ketika mencoba mengeluarkan patahan kayu yang masih menusuk perutnya hingga saat ini. Namun seketika ia pun ingat dengan narkoboy milik Richard yang tersimpan di dalam kalungnya. Tanpa ragu Jen pun langsung memakan semua barang haram tersebut yang ternyata bisa langsung bereaksi dengan cepat hingga ia mengalami halusinasi luar biasa. Dan benar saja, ia pun bisa dengan santai mencabut patahan kayu di perutnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Dilanjut dengan membakar sebuah kaleng bekas bir untuk menutup lukanya tersebut, sekaligus agar terhindar dari infeksi.
Di sisi lain, Stan yang kala itu sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Richard sambil melemparkan hasil buruannya. Tak cukup sampai di situ, Stan yang tengah mencuci mukanya kembali dikejutkan dengan kemunculan mayat Dimitri yang menyembul ke permukaan. Hal tersebut tentu saja membuat mereka berdua menjadi semakin panik. Untuk menghilangkan jejak, Richard dan Stan pun kembali menenggelamkan mayat Dimitri ke dalam dasar sungai. Stan yang ketakutan terus saja menyalahkan Richard atas apa yang terjadi saat ini, membuat Richard emosi dan tiba-tiba memukulnya hingga hidungnya patah, sekaligus memintanya agar segera bergerak untuk kembali mencari keberadaan Jennifer. Sementara itu, Jen baru saja tersadar dari pingsannya selama semalam penuh. Ia pun cukup terkejut ketika melihat luka di perutnya sudah sembuh dengan sangat cepat, disertai logo elang yang ia dapatkan dari bekas kaleng minuman yang telah ia panaskan untuk menutup lukanya. Merasa jika tubuhnya dalam kondisi prima, ia pun langsung bergerak cepat, mempersiapkan semuanya untuk segera mencari keberadaan Richard dan Stan demi membalaskan dendamnya. Dan tak butuh waktu lama bagi Jennifer, di sini ia pun langsung bisa melihat sebuah pergerakan dari mobil yang dikendarai oleh Stan. Tak lama kemudian, Stan pun harus tiba-tiba berhenti akibat mobilnya telah kehabisan bahan bakar. Lantas ia pun segera keluar untuk mengisi ulang bahan bakarnya tersebut, tanpa menyadari sudah ada Jennifer yang tengah memperhatikannya dari arah belakang. Tentunya ini adalah sebuah kesempatan bagi Jennifer untuk langsung membidikan senapannya ke arah Stan yang berada tepat di hadapannya. Namun beban senjata yang cukup berat disertai hentakan yang juga begitu kuat membuat tembakannya meleset dan hanya mengenai bahu Stan saja. Jen yang sadar jika tembakannya telah meleset langsung menghampirinya untuk memastikan kematian Stan. Begitupun Stan yang juga terus berusaha melarikan diri dari kejaran Jennifer sambil menahan rasa sakitnya. Sejenak ia pun berhenti guna mengikat lukanya dengan menggunakan kaos kaki untuk menghentikan darah yang terus keluar. Sementara itu Jennifer terus menghantuinya dari belakang sambil mengikuti jejak darah yang Stan tinggalkan sepanjang jalan. Namun sialnya di sini Jen tak menyadari dengan keberadaan Stan yang tengah bersembunyi di atas tebing. Merasa punya kesempatan untuk menghabisi Jennifer, Stan pun langsung membidikan senapannya ke arah Jen meskipun harus menahan rasa sakit yang luar biasa, di mana tembakannya tersebut justru meleset dan hanya membuat sedikit luka di bagian telinga Jennifer. Sadar akan ancaman Stan yang ada di belakangnya, ia pun segera berlari dan sempat memecahkan kaca senter dengan harapan bisa melukai kaki Stan yang berlari tanpa menggunakan alas kaki. Dan ternyata benar saja, Stan yang saat itu tengah mengejar Jennifer tanpa sengaja telah menginjak pecahan kaca hingga membuat luka sobek yang cukup parah. Namun hal tersebut ternyata belum cukup mampu membuatnya berhenti. Dengan tubuh yang gemetar, Stan pun memilih untuk mengendarai mobil dan berniat akan menghabisi Jen dengan cara menabraknya. Sementara itu Jen sendiri tampak sudah mulai merasa kelelahan. Di sini ia pun tahu jika Stan masih mengejarnya dengan menggunakan sebuah mobil. Namun ia tetap memilih diam di tengah jalan, menunggu kedatangan Stan sambil bersiap dengan senjatanya. Hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi Stan, ia pun langsung bergerak menggunakan mobilnya untuk melanjutkan misinya, yaitu memburu Richard. Sementara di tempat lain, Richard yang tak kunjung menemukan Jennifer, ditambah tak mendapatkan jawaban dari Stan, memutuskan untuk segera kembali pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia pun langsung menghubungi Roberto agar segera menjemputnya tanpa memberitahu tentang apa yang terjadi. Kala itu Richard yang sedang mandi guna menyegarkan tubuhnya tiba-tiba mendengar sebuah suara yang ada di luar rumah. Ia pun segera mencari sumber suara tersebut, di mana ia langsung dibuat terkejut ketika melihat Jennifer sudah berada tepat di hadapannya sambil mengarahkan senjata dengan tatapan tajam penuh rasa dendam. Tanpa basa-basi, Jen pun langsung menembaknya dan berhasil membuat Richard terluka cukup parah di bagian perutnya. Di sini Richard pun sempat mencoba memberi perlawanan, namun dengan kondisinya yang semakin memburuk, ia pun memilih untuk segera mencari tempat berlindung, diikuti oleh Jennifer yang dengan penuh kewaspadaan terus mengikuti jejak darah yang Richard tinggalkan. Hingga akhirnya ia pun bisa menemukan Richard dan langsung menyerangnya. Tapi tembakan Jen yang meleset membuat Richard mempunyai kesempatan untuk segera berlari dengan cepat guna menjauh dari serangan Jennifer. Begitupun Jen yang juga berusaha untuk terus mengejarnya. Namun sayangnya di sini Jen pun malah terpeleset akibat genangan cairan merah yang membuat lantai menjadi licin. Hingga tiba-tiba Richard muncul dari belakang dan langsung menghajarnya.
Richard yang kala itu tampak emosi merasa begitu yakin jika ia bisa menghabisi Jennifer dengan terus mencekiknya. Namun di sini Jen berhasil meremas lukanya hingga membuat Richard mengerang kesakitan sekaligus melepaskan cengkramannya. Dengan cepat Jennifer pun segera meraih senapan yang ada di dekatnya untuk kemudian langsung menembak Richard hingga ia pun tewas saat itu juga. Sebuah situasi yang tentu saja tak pernah terbayangkan oleh Jennifer sebelumnya. Namun terlepas dari apa yang telah terjadi, ia pun bisa merasa puas setelah berhasil membalaskan dendamnya dengan penuh perjuangan. Dan film pun tamat.